Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dua pertanyaan yang diajukan di diskusi sesi 10. Bersama saya, Khiaratul Nadifah, mari kita berdiskusi bersama melalui forum diskusi sesi 10. Pembahasan yang pertama adalah kesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran berkelompok atau kolaborasi. Kesan dari implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi di sekolah dasar dengan strategi pembelajaran berkolaborasi secara positif dapat meningkatkan interaksi sosial, komunikasi, dan pemahaman konsep semua anggota kelompok. Masing-masing anggota kelompok dapat belajar untuk saling membantu, menghargai perbedaan, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah secara bersama-sama. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan partisipatif bagi semua anggota kelompok. Kendala yang dihadapi yaitu 1. Manajemen kelas. Sulit mengelola dinamika di dalam suatu kelompok, terutama jika ada anggota kelompok yang mendominasi atau pasif, serta menjaga agar semua anggota kelompok terlibat aktif. Yang kedua, perbedaan tingkat kemampuan, yaitu kesenjangan kemampuan masing-masing anggota kelompok bisa menjadi tantangan, di mana anggota kelompok yang lebih cepat selesai atau lebih lambat dapat menghambat proses penyelesaian tugas. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Terkadang kurangnya kualitas internet jika dilakukan secara daring, kemudian tempat duduk, serta bahan ajar yang memadai untuk aktivitas kelompok atau ruang yang representatif. Dan yang keempat ada penilaian individu. Menilai kontribusi individu dalam kerja kelompok seringkali menjadi kendala bagi guru. Ada 9 saran perbaikan yang dapat saya berikan. Yang pertama, pembentukan kelompok secara strategis. Kelompok dapat dibentuk secara heterogen atau homogen dan juga sering merotasi anggota kelompok agar siswa belajar beradaptasi dengan berbagai teman. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator. Guru dapat lebih berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan hanya penyampai materi. Berikan instruksi yang jelas, pantau setiap kelompok, dan berikan dukungan jika dibutuhkan. Alokasi waktu yang cukup. Berikan waktu yang memadai untuk setiap aktivitas anggota kelompok, termasuk waktu untuk diskusi, pengerjaan tugas, dan presentasi hasil. Keempat, modul dan panduan yang jelas. Sediakan modul dan panduan tugas kelompok yang jelas, termasuk tujuan, langkah-langkah, dan peran masing-masing anggota. Kelima, penilaian komprehensif. Kembangkan metode penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses, kolaborasi, kontribusi individu, dan keterampilan sosial yang berkembang. Bisa juga dilakukan dengan observasi guru, jurnal refleksi siswa, dan bahkan penilaian antar teman. Keenam, pelatihan guru berkelanjutan. Adakan pelatihan guru mengenai strategi pengelolaan kelas dan pembelajaran kolaborasi, teknik fasilitasi, dan metode penilaian yang inovatif. Ketujuh, penataan ruang kelas yang fleksibel. Jika dilakukan secara tatap muka, maka diperlukan desain ruang kelas yang memungkinkan penataan meja dan kursi yang mudah diubah untuk mendukung aktivitas kelompok. 8. Libatkan konteks lokal atau kehidupan nyata. Desain tugas kelompok yang relevan dengan pengalaman siswa atau lingkungan belajar. Dan terakhir, sediakan waktu refleksi. Setelah tugas kelompok selesai, minta semua anggota kelompok untuk dapat merefleksikan proses kolaborasi mereka. Yang kedua, analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah saya secara khusus dengan beberapa negara maju pada 2 artikel ilmiah yang disediakan dalam sesi 10 dengan menggunakan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Perbandingan struktur
struktur kurikulum pendidikan di negara Indonesia dan Finlandia. Hasil menunjukkan kurikulum Indonesia tergolong rendah dalam 5 aspek: tujuan, materi, media, strategi, dan proses belajar. Sedangkan negara Finlandia memiliki sistem pendidikan yang lebih konsisten dan inklusif tanpa ujian nasional hingga pendidikan menengah. Saran untuk Indonesia adalah dapat mengadopsi pendekatan Finlandia dalam penilaian dan pengurangan beban tugas rumah. Selanjutnya, perbedaan struktur kurikulum Indonesia dan Finlandia. 1. Tujuan kurikulum bahwa negara Indonesia mengedepankan tujuan yang bergantung pada kesiapan siswa, sedangkan Finlandia bertujuan menciptakan pendidikan berkualitas tinggi untuk semua. Pada materi pembelajaran, Indonesia menekankan materi yang ditentukan oleh sekolah, sementara Finlandia lebih fleksibel dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, strategi pembelajaran. Indonesia lebih fokus pada tatap muka dan banyak tugas, sedangkan Finlandia mengutamakan problem solving dan pembelajaran yang tidak mengikat siswa. Korea Selatan sebagai negara maju memiliki sistem yang lebih terstruktur, fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 dan investasi besar pada pelatihan guru. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi elemen-elemen kunci dari kurikulum Korea Selatan seperti integrasi teknologi yang lebih baik, penekanan pada pembelajaran berbasis proyek, dan evaluasi yang berfokus pada hasil. Ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia yang dipandang sebagai investasi vital bagi kemajuan negara. Lebih lanjut, makalah ini juga membandingkan sistem pendidikan di Korea Selatan dan Indonesia dengan menyoroti perbedaan utama dalam kurikulumnya. Korea Selatan lebih fokus pada pembekalan siswa dengan keterampilan agar siswa langsung bekerja, sementara Indonesia bertujuan mengatasi tantangan era revolusi industri 4.0. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia bisa mencontoh Korea Selatan, terutama dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja karena masalah pengangguran yang masih besar di sana. Perbedaan struktur kurikulum pendidikan dasar antara Indonesia dan Jepang mengungkapkan perbedaan signifikan bahwa Jepang sebagai negara maju menekankan keterampilan abad ke-21 dan pemanfaatan teknologi. Sementara itu, kurikulum Indonesia memiliki kesamaan tertentu dengan Jepang dalam hal jenjang pendidikan. Namun, perbandingan lebih mendalam diperlukan untuk memahami perbedaan dalam fokus pembelajaran, metode pengajaran, dan seleksi guru. Penelitian komparatif diperlukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Perbandingan berikutnya adalah sistem pendidikan di Indonesia dan Jepang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Indonesia sebagai peringkat 72 dari 77 negara dalam pendidikan, sementara Jepang dikenal dengan sistem pendidikan yang baik. Pendidikan di Jepang menekankan nilai moral, disiplin, dan tidak memberatkan siswa dengan ujian hingga kelas 4 SD.
Indonesia perlu belajar dari Jepang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk aspek afektif dan psikomotorik. Keduanya memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam pendidikan formal dan non-formal.